Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Hadratil mukarram akhil aziz Kiai Haji Wildan Masyhuri, Musyrif Ma'had Al-Minhaj Wonosegoro, Bandar Batang. A'azzahullah bi'izzih wa akramahu bikaramih. Jamil masyayikh Kiai Afnan, Kiai Abdillah, Kiai Amir, wa baqil masyayikh, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah, a'azzakumullah bi'izzih. Yang terhormat anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Kirman. Ini Kiai Kirman, udah pakai jas, pakai sarung. Kebanggaan kita semuanya. Para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah, Pak Camat Bandar, Pak Kapolsek, Badan Ramil, dan Pak Lurah, Kepala Desa, pengurus Nahdlatul Ulama tingkat cabang, MWC Ranting, Badan Otonom, Ansor, Pagar Nusa, Muslimat Fatayat Ibnu PPNU, Sadati wa Sayyidati, Anisati Ashabi wa Zumalai, Ayyul Haflul Karim. Alhamdulillah, untuk pertama kalinya saya bisa bersilatul arham di pesantren Al-Minhaj Batang dalam rangka menghadiri haflah akhir sanah Sanawiyah Aliyah ya? Sanawiyah Aliyah MK. Walaupun sudah tengah malam, bapak-bapak ibu-ibu masih tetap rajin, semangat, tidak goyang. Ya, berarti namanya punya himmah yang besar. Himmah yang besar ini datangnya dari hawa nafsu. Manusia itu punya hawa nafsu. Punya apa? Hawa nafsu ada dua. Satu nafsu ghadabiyah, dua nafsu syahwatiyah. Paham betul? Nafsu ghadabiyah, saya harus jadi presiden, saya harus jadi DPR, saya harus jadi gubernur, bupati. Namanya nafsu ghadabiyah. Namanya nafsu. Tapi ini. Tapi kalau niatnya baik, tujuannya baik, caranya baik, tujuannya ibtigha amardhatillah, mencari ridho Allah, maka hawa nafsu tadi ghadabiyah ganti namanya himmah. Apa? Yang keras apa? Saya harus jadi bupati Batang, saya harus jadi DPR, harus jadi komandan, pemimpin, imam, ketua, kepala, mau jadi makmum. Kalau niatnya baik, tujuannya baik, namanya apa? Bukan nafsu ghadabiyah, bukan hawa nafsu, bukan. Tapi namanya apa? Him. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang himmahnya besar.
Suatu ketika dilobi oleh pamannya Abu Thalib. Kata pamannya Abu Thalib, Muhammad, istirahat dulu ya, jangan dakwah. Karena kamu ini diancam akan dibunuh oleh Abu Jahal CS. Kamu ini Muhammad akan dibunuh, berhenti dulu dakwahnya. Nanti kalau aman bolehlah mulai lagi. Saya mau menjenengan biar, saya mau menjenengan. Berhenti dulu dakwah NU atau aktif di NU. Karena kamu terancam dibunuh, langsung berhenti nih sama potongannya. Potongan jenengan langsung berhenti itu. Coba dikurangi apa ya? Dikurangi ehonya dikurangi. Eho. Kanjeng Nabi jawab. Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Podora kalau sampai dengan jawab piye? Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar saya berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai saya menang. Ngoten mboten panjenengan. Potongannya wae, potongannya. Saya harus menang. Itu kan Nabi itu. Islam harus menang. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun thabitul mithaqi hafidhuhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Muhammadun qaimun lillah dhu himam. Nabi Muhammad orang berdiri tegak lillahi ta'ala, dhu himamin, yang mempunyai cita-cita, hasrat besar, kemauan besar, harus menang targetnya. Paham boten? Paham boten? Para sahabat himmanya besar. Ki Hasyim Asy'ari himmanya besar. NU harus sukses. Sukses boten NU? Seluruh Indonesia NU wonten. Lain organisasi NU boten wonten sing kaya NU. Di Papua, di Maluku, NTT sing mayoritas orang Kristen NU wonten. Di Bali mayoritas orang Hindu NU wonten. Tuh himmanya Hasyim Asy'ari tuh. Saumpama pendiri NU model sampean rong dino bubar. Maka kita harus membangun himmah yang besar. Ayo bareng muni. Saya harus menang. Ayo. Saya tidak mau kalah. Awas kalau kalah. Sekarang kita punya wakil presiden. Yang akan datang harus presiden. Sekarang kita punya wakil gubernur, Gus Yassin. Yang akan datang harus gitu loh. Namanya himmah namanya. Aku lagi ngandani keluarga dewe kok. Saya nggak jelekin siapa-siapa, enggak. Saya lagi ngomong dengan warga sendiri. Boleh-boleh saja. Kalau ngomong itu boleh. Karena saya lagi ngomong dengan warga NU sendiri. Kalau keluarga dewe lagi ngomong kayak gitu kok, maksud nggak boleh. Paham betul? Nomor dua, manusia punya nafsu syahwatiyah. Apa? Saya ingin jadi orang kaya. Uang banyak, kebun sawah banyak, mobil banyak, harta banyak. Walhasil banyak lah, banyak semualah. Tidur enak, makan enak, naik kendaraan enak, hidup enak. Itu namanya nafsu syahwatiyah. Istri yang cantik, itu namanya nafsu syahwat. Coba pengen buatan jenengan, pengen buatan itu. Omae bagus, mobilnya bagus, duitnya akeh, bojone ayu, pengen buatan. Yo kabeh pengen. Lah niki
Kalau niatnya baik, kalau saya kaya akan saya bantu fakir miskin. Kalau saya kaya masjid yang rusak-rusak sak Batam atau sa Bandar, saya jandani kabeh. Anak-anak yang gak mampu sekolah saya sekolahkan kalau saya kaya. Saya mboten. Dan tujuannya bukan cari nama, bukan riak, bukan sombong, tapi lillahi ta'ala. Saya mboten. Maka nafsu syahwatiyahnya itu tadi ganti namanya kalau niatnya bagus, tujuannya bagus. Namanya azimah. Apa? Azimah. Kalau tadi apa? Himmah. Apa? Sekarang ala qadri lil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Azaim kebesaran, makarim kemuliaan harus diraih dengan azimah. Sayyidina Utsman, sahabat Utsman pernah sedekah gandum, pirang karung sedekah. Gandumnya diangkut 700 onta. Sugih mboten? Jenengan pernah sedekah 700 apa? Sayyidina Utsman sedekah gandum 700 onta. Mbuh pirang karung iku, mbuh pirang karung. Gak dihitungin. Sugih mboten berarti? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mireng namanya mireng? Yang mireng namanya mireng, ketemu ora tahu. Ngimpi ketemu ora tahu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani orang Baghdad, orang Irak, wetan timur. Suatu hari ziarah datang Imam Syafi'i ke Mesir. Kuburannya Imam Syafi'i datang putih ke Mesir. Daerah dusun Fustot namanya. Fustot. Sampai di sana ziarah kubur Syafi'i, melihat masyarakatnya melarat-melarat di sekitar kubur Syafi'i. Syekh Abdul Qadir Jailani segera beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk sekitar kuburannya Imam Syafi'i. Sampai sekarang jadi rusun, ada tulisannya besar, Auqaf Syekh Abdul Qadir Jailani. Sampai sekarang. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali, sugih, loman. Panjenengan wali duduk. Ditanya ketawa, ini saya tanya ketawa. Panjenengan wali duduk. Sugih ora. Loman boten. Gopo terusan ora kabeh, gopo ora kabeh. Boten. Gopo terusan kenten nang kali ora wis. Paham boten? Bangun masjid karo duit, bangun madrasah karo duit, bangun pesantren, lungo haji rukun Islam kelima karo ada 2 orang tetangga atau sedulur, satu kaya satu miskin, podo solate, podo maca Qur'ane, podo puasa Senin Kemis, podo ahli wiridan, tapi yang kaya bangun masjid, yang miskin yang kaya zakat, wakaf, infak, sedekah, jariah, hibah, nadar, yang miskin. Yang kaya haji, umrah, ziarah ke Irak, Syekh Abdul Qadir Jailani, ziarah ke Syria, Sayyidina Bilal, Zaid Ibn Arabi, ziarah ke Turki, Al-Ansari, Imam Al-Qanawi, ziarah ke Mesir, Imam Syafi'i, ziarah Al-Jazair, Imam Syu'aib Abu Maddan Al-Ghawth, ziarah ke Maroko, Imam Tijani, yang miskin. Ziarah Wali Songo itu sempat-sempotan. Jadi kaya itu baik apa jelek? Jawab, baik apa jelek? Ayo muni bareng. Saya harus kaya. Saya harus kaya. Awas kalau miskin awas. Waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Quran itu ojo ngantek, jangan sampai kamu meninggalkan keturunan yang melarat-melarat. Upayakan, usahakan, perjuangkan
kamu mati, anak kamu sugih-sugih. Paham boten? Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Saya wajibkan, kata Allah ini, saya wajibkan bumi ini dengan kekayaannya harus dikelola oleh orang-orang yang soleh, panjenengan yang soleh. Batu bara, minyak, gas, mening, boksit, nikel, emas, berlian, uranium, dan jangan ngelola apa? Yang ngelola apa panjenengan? Nah, kalau kata Allah walaqad katabna wajib, berarti kalau sampai melarat dosa. Sugi ku wajib melarat. Padane tolabul ilmi fardun ala muslim kan, mencari ilmu menghilangkan kebodohan fardu wajib setiap orang muslim. Berarti ini bodoh berarti dosa. Sampean bodoh melarat, dosanya loro iku malah. Bodoh, miskin, wes dosa tok isine wis. Belum dosa yang lain. Kayak nyuwun pamunten. Kula memberikan support supaya jenengan semangat. Boten nggih? Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, Thariqat Syadziliyah, pendiri Thariqat Syadziliyah. Thariqat Abul Lutfi antara lain, Thariqat Abul Lutfi kathah antara Syadziliyah. Pun setiap hari pakaiannya ganti, regane larang-larang. Masya Allah. Wali itu waliullah itu, wali kutub, salah satu wali kutub. Syekh Abdul Hasan Syadzili. Tiap hari pakainya ganti. Jase, bahan jase mereknya Dormil, semeter 12 juta. Kacamatanya Cartier 45 juta. Sepatunya Hermes 25 juta, pulpen Montblanc 15 juta, minyak wanginya Jo Malone, Bon 9 5 juta sebotol, baju dalamnya Pierre Cardin, Christian Dior 7,5 juta. Masya Allah. Tasnya itu Gucci paling murah 75 juta. Bosan jenengan, Masya Allah. Sandale Lili, minyak wanginya misik, kopiah hitam enggak, coklat ora, sarung cap gajah duduk, klambinnya koko, rong bulan durung dikumbah, sorbannya satu, bagian dari pakar mani waktu bahas pilek nih kalau, tasnya bukan merek, minimal tas niku mereknya Ecolak niku 1,5 juta, Ecolak, Dersi niku 2 juta lah. Murah, paling murah. Tapi sampean tasnya mboten niku malah ono tulisannya pojok Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Batang. Kiai Hasyim Asy'ari cukup kaya. Nggih mboten sugih banget, konglomeratnya mboten, cukup kaya. Panen, sawah panen, dimakan bareng dengan sapinya. Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Wahab mensosialisasikan NU ke Sumatera Selatan tahun 33 itu, ke Sumatera Selatan Palembang, jumpa dengan tokoh Kiai namanya Kiai Kamil Soleh, kemudian Banten menes Kiai Abdurrahman Pandeglang, Betawi Kiai Marzuki, Bogor Ajengan Pagentongan, Ajengan Falak, Cirebon Kiai Abbas Buntet, Semarang Kiai Ridwan, Lasem Mbah Masum, Kudus Raden Asnawi Kudus, Cepu Kiai Ihsan, Lombok Tengah Kiai Hasun atau Kiai Faisal, muter-muter Kiai tanpa proposal. Jadi kan muter-muter proposal muter, potongannya hijau potongan proposal. Tenang, betul. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj melihat ada
orang laki-laki bangun dari kuburan tinggi, besar, gagah. Setelah dilihat mukanya kropos, bolong, ora ono dagingnya. Kanjeng Nabi kaget, takon man huwa ya Jibril. Ku sapa Jibril? Oh, itu umat panjenengan yang rajin proposal. Tenang. Ya, bahasanya bukan proposal, kathirus tasawul, tukang minta-minta. Maka usahakan NU Batang jangan menjadi ashabul proposal. Ini enggak masalah amin enggak ini. Jawabnya siap, bukan amin bukan. NU Batang bukan ashabul proposal. Nah gitu, bukan amin apa. Nah, Syekh Abdul Hasan Asyadili kendaraannya kereta besar, ditarik 2 kuda. Kalau zaman saniki Alphard, BMW, Mercy, sama kan Luxio, Grand Mark. Alah ya Allah, ya Allah. Udah digobelo itu lepas pintunya itu. Nah, suatu hari ditanya oleh seseorang, Syekh, panjenengan wali kok mewah penampilannya, keren. Lalu kenapa? Wali-wali yang lain kok penampilannya kumuh. Oh, jawabnya nih. Libas yakul. Pakaianku sing bagus ini iso ngomong. Pakaianku sing apik iso ngomong. Ngomong piye? Ayuhan nas ana goni fala tarhamuni. Jadi orang kiai pakainya bagus, itu pakaian ngomong ini. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu ngomongin. Kalau ada kiai yang pakaiannya menyedihkan, mengesahkan lah. Itu artinya pakaian ngomong ini. Ayuhan nas ana fakir farhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai. Jangan ya. Maka kita harus menang dan kaya. Harus apa? Masya Allah. Saya lihat orang kaya di Indonesia 50 orang. Nomor 1 yang punya pabrik rokok Jarum, punya BCA, namanya Budi Hartono. Duitnya gampangannya 100 triliun. Nomor 2 Sinarmas Eka Cipta 450 triliun. Gampangannya lah. Dolar, pakainya dolar sih. Saya cari orang Batang nggak ada tuh Mas. Tentang orang itu kan Solikin, Budi nggak ada. Budi Hartono, Antoni Salim, namanya gitu bahasa namanya. Nggak ada. Zulkifli nggak ada Zulkifli. Padahal saya mengatakan saya wajibkan kekayaan alam ini dikelola oleh hamba-hamba yang soleh. Monggo. Maka pesantren juga awal ini jangan hanya mengajarkan ilmu agama. Itu ya harus Quran, tafsir, hadis, fikih harus. Tapi juga harus ada pelajaran ilmu pengetahuan, bahasa Inggris, matematik, fisika, harus ada supaya tidak minder. Alim, berani, kalau nggak dididik bahasa Inggris, matematik, fisika, ilmu, minder. Sirik, alim padu, apal Quran padaku, alim, agama alim, kan nggak ngerti bahasa Inggris, nggak iso ilmu, minder pojok, atensi, tafsir ngerti, hadis ngerti, fikih ngerti, bahasa Inggris pintar, pikiran pintar, salam karo bupati, salam karo Kapolres, salam karo gubernur, orang diikut orang paham boten. Dari pesan Al-Minhaj harus ada bahasa Inggris, harus ada matematik, harus ada komputer, harus ada jurnalistik, harus ada materi harus ada. Pesantren harus dipertahankan, menjaga akhlakul.
Quran niku ngalem Kanjeng Nabi, boten gantengnya, boten gagahnya, boten menangnya, boten suksesnya, boten pinternya. Di Quran nggak ada Muhammad kamu ganteng, nggak ada. Muhammad kamu gagah, nggak ada. Muhammad kamu pinter, nggak ada. Yang inna ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad orang berakhlak mulia. Siap buatan panjenengan niru akhlak Kanjeng Nabi? Coba ini. Coba. Sifat wajib Nabi itu 4 nggih. Setunggal mawon kalau mboten badhe bahas 4, satu aja. Nomor 1 sidik jujur. Ada yang ngomong yang wajib jujur itu Kanjeng Nabi. Awake dhewe dudu nabi. Berarti orang wajib. Walawittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau kebenaran dikalahkan oleh kepentingan, maka hancurlah tatanan hidup ini. Paham betul? Barang bener dikalahkan karo kepentingan, rusak kabeh bakal. Dudu batang. Contoh bukan batang, bukan. Saumpama bupati korupsi, bukan batang, bukan. Iya nih bupati tok. Ini rusaknya ini kalau bupatinya korupsi, maka sekretarinya korupsi. Kalau bupati sedang korupsi, kepala dinas korupsi. Kalau udah kepala dinas korupsi, camat korupsi. Bukan camat Banter, bukan. Ini contoh. Kalau camat korupsi, lurah korupsi. Bukan lurah segoro. Apa? Oke. Paham boten? Hancur boten tata kehidupan, hancur boten? Iya. Wis siji, masih mending. Iki soalnya wis bupati korupsi. Anak dirinya korupsi, pejabat ada. Begitu sifat sidik hilang, begitu sifat jujur hilang, begitu sifat sidik hilang, minyak goreng hilang. Jadi minyak goreng hilang sebab apa? Minyak goreng hilang sebab sidik. Begitu sidik hilang, duit pajak diuntal kabeh. Bayangkan Pak. Kita ini bayar pajak terus. Mangan nih warung Padang, nih warteg juga sama lah. Entek 100.000, pasti bayar 100 luwih sewu 100. Kulo Pak, tadi pagi saya baru dari dokter Pak. Kulo vertigo, pening. Entek 1 juta, dokter. Itu bayar 1 juta luwih 11.000. 11.000 ki apa? Pajak itu. Sampeyan blonjo nang Alfamart, nang Indomaret, ente 200, pasti mengko bayar 200.000 luwih 2.000. Paham mboten? Pajak itu dikumpulaken sa Indonesia, sawise triliunan akeh dipangan karo petugas pajak. Ridho mboten? Kalau untuk membangun kita ridho. Nggih mboten? Kalau pajak kita bayar untuk membangun, ayo kita bayar pajak. Kalau pajak dipangan, diuntal, dikorupsi, nggak usah bayar pajak. Setuju? Karena apa tadi? Pajak hilang karena apa tadi? Sidik hilang. Ayo. Saya kata tadi siap niru akhlak Rasulullah. Siap jujur nggih? Saya pernah pergi ke Australia tahun 2012 dengan istri saya. Setengah bulan muter-muter saben kota. Ada 6 kota saya jalan-jalan. Terakhir mau pulang di ibu kota Sydney, saya belanja di kota-kota kecil. Kaos, celana, anduk lah belanja. Dapat 2 kardus. Pulang ke hotel, beresin, besok mau pulang ke Jakarta. HP saya tidak ada. Saya cari pojok-pojok, kasur-kasur hilang. Ya wis, hilang ya wis lah. Gak mau tuku mana? Tuku mana wis? Jam 9 lebih sudah mau tidur.
lampu saya matiin mau tidur, ada orang ngetok pintu. Saya buka, petugas pegawai hotel, dan ada anak laki-laki satu bawa HP saya, mengembalikan HP saya. Ini HP bapak ketinggalan di toko saya. Orang Australia itu. Kira-kira di Batang HP ketinggalan warung piye kira-kira? Katanya siap katanya tadi. Katanya akhlak Rasulullah SAW sidik katanya sidik tadi. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat, Mali. 18 jam dari sini. Rombongan ormas Islam ada 6. Muhammadiyah, Al-Irsyad, Matul Anwar, Syarikat Islam ada 6 ormas. Di kota Tembak, ibu kotanya, tidak ada rumah dikunci, tidak ada jendela ditutup, tidak ada mobil masuk halaman, tidak sepeda motor dimasukin rumah. Sepeda motor tinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Di Batang kira-kira bagaimana? Katanya NU semua. Di Jepang tidak ada pejabat korupsi. Saya tanya kenapa? Apa takut neraka? Gak ngerti neraka, walaupun neraka. Jadi di Jepang tidak ada pejabat korupsi. Kenapa? Takut neraka? Enggak, gak ngerti neraka dia. Mereka gak ngerti neraka enggak. Takut ditiru anak. Coba. Kalau saya korupsi, anak saya korupsi. Kalau anak saya korupsi, cucu saya korupsi. Kalau cucu korupsi, cicit saya korupsi. Ya Allah, itu yang dihindari betul. Di Jepang aman Pak. Tidak ada penodong, tidak ada penjamret, tidak ada perampok. Malam-malam jalan-jalan aman, tentram, tenang. Di Jepang itu. Tidak ada sampah, semua ditaruh di tempat sampah. Tidak ada puntung rokok di jalan, gak ada, satu pun gak ada. Waktu main bola di Qatar, jadi kesebelasan Jepang main, sing nonton kan orang Jepang kata. Setelah selesai, bekas makannya itu dikumpul ke dewe-dewe, dibuang di tempat sampah masing-masing. Begitu di Batang, ngoten teng Batang ngoten. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat sebuah bangsa adalah akhlaknya, bukan agamanya. Bukan akhlaknya nomor satu. Afghanistan, krungu sampean? On negara jeneng Afghanistan krungu? 100% Muslim. Satu orang saja non Muslim Kristen, betul nonton. Muslim kabeh. Madhabnya Hanafi 99%, 1% Syiah. 7 suku. Dan kita kan 700 suku lebih malah. Perang saudara, paten-patenan, bom-boman sudah 40 tahun. Lagi pengajian bom, rumah sakit dibom, sekolahan dibom, Jumatan dibom. Presidennya hafal Quran, namanya Syekh Burhanuddin Rabbani, keluaran Al-Azhar Mesir, dibunuh oleh rakyatnya sendiri, Islamnya. Pengen jalan ke Afghanistan, pengen? Ayo jalan-jalan Afghanistan yuk, ayo. Ngejak anak istri yuk, ngejak ponakan, ngejak cucu yuk. Pengen? Padahal Islam kabeh ku. Tapi teng Jepang pengen aman, tentram, tenang. Berarti martabat bangsa ini akhlaknya apa, agamanya? Arep nang ndi sampean? Arep nang apa segoro apa ini? Wonosegoro. Wah, tenang, aman, enak. Dolan kono enak, wong api-api, wong ramah-ramah, aman. Dompet jatuh pasti akan dikembalikan. Bagus mboten? Orang tidak akan bicara agamanya apa enggak? Enggak akan bicara agamanya Islam, enggak. Aman, tentram, wongnya api-api. Wis. Suwang sulip pun saumpama lho, saumpama niki saumpama. Arep nang ndi? Arep nang Wonosegoro. Aduh, hati-hati. Aku tahu rono salat nang masjid sepatu hilang. Beli rokok, sepeda motor hilang. Hati-hati nang rono, bajingan kabeh, saumpama lho ini saumpama niki.
Walaupun agamanya Islam tapi kono seneng mboten jenengan. Agama Islam kabeh, tapi sepatuna masih hilang. Sing salah khotib yang salah, kiainya khutbah salah. Khudul hasanat wa turkus sayiat, gitu kan ya. Ambillah yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Selesai Jumatan ngambil jandal baik, yang buruk ditinggal. Karena khotibnya tadi apa katanya? Khudul hasanat wa turkus sayiat. Ambillah yang baik-baik, tinggalkan yang jelek-jelek. Pahamnya dia sandal. Sendal baik kita ambil, sendal jelek kita tinggal. Ngoten betul panjenengan. Potongannya rada iya, potongan rada iya. 8 tahun Kanjeng Nabi hijrah teng Madinah. 8 tahun ceritanya ini. Balik ke Mekah dengan penuh kemenangan. Diikuti oleh sekitar 20.000. Waktu keluar dari Mekah ke Madinah sembunyi-sembunyi. Ngoten nggih? Dikejar-kejar sembunyi ning pundi? Gua Thur. Sekarang datang ke Mekah 8 tahun gagah. Pengikutnya 20.000 lebih. Sebelum masuk kota Mekah berkemah dulu di luar kota. Orang Mekah ketakutan. Besok Muhammad balas dendam. Besok Mekah berdarah-darah. Besok Mekah lautan api. Muhammad balas dendam. Udah. Besoknya Nabi Muhammad masuk kota Mekah. Ada memang sahabat yang yel-yel begini, al-yaum yaumul malhamah, hari ini hari balas dendam. Yang dulu membunuh kita bunuh lagi, yang dulu menyiksa kita siksa lagi. Kanjeng Nabi mireng, apa itu salah itu? Enggak ada itu. Al-yaum yaumul marhamah, hari ini hari rekonsiliasi, hari ini hari silaturahim. Karena semua kota Mekah saudara semua dengan Kanjeng Nabi. Yang satu suku Quraisy, saudara semua, nggak ada balas dendam, nggak ada, saya maafkan semuanya. Maka orang Mekah keluar dari tempat sembunyiannya tadi takut, nyalami kabeh karo Kanjeng Nabi, bi abi wa ummi antal karim ibnil karim ibnil karim. Demi ayahku, demi ibuku, engkau Muhammad orang mulia, anak dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Masuk Islam kabeh wong Mekah. Jumlahnya orang Islam lebih dari 100.000 setelah orang Mekah masuk Islam. Lah akhlak sing kados ngoten niku dipuji oleh Allah. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu santun, kamu ramah, kamu halus Muhammad, kamu toleran, kamu pemaaf, maka mereka berbondong-bondong masuk Islam, simpati pada kamu. Seandainya kamu faddan ghalidhal qalbi, kasar, congkak, sombong, takbir. Wah, pentung takbir. Lan faddu min haulik, pasti orang Mekah lari meninggalkan kamu. Gak Islam-Islaman, Islam medeni. Gak usah Islam, nanti gitu nanti. Tapi karena kamu ramah, maka mereka masuk Islam. Fa'fu anhu Muhammad, maafkan kesalahan orang Mekah. Siap niru ngoten niku siap? Ya Allah, orang yang kemarin nipu saya 5 juta, saya maafkan. Saged ketawa ya Masya Allah. Siap niru akhlak Muhammad? Ya Allah, orang yang bawa lari sepeda motor saya maafkan ya Allah. Saged? Boten hanya fa'fu anhum wastaghfir lahum. Muhammad, orang Mekah mintakan ampun kepada Allah. Orang Mekah yang dulunya menyiksa, membunuh, nyaci maki, gebuki para sahabat, menjemur Sayyidina Bilal, membunuh Sayyidina Yasir, Sayyidah Sumayyah, gebukin, merantai sahabat Suhaib Ar-Rumi. Maafkan, doakan agar mereka diampuni dosanya. Saged? Ya Allah, orang yang menipu saya 10 juta, muga-muga panjenengan ampuni dosane. Saged? Orang jawab ya. Ya Allah, sepeda motor kulo panjenengan ampuni ya Allah. Saged?
Itu akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Kanjeng Nabi ketika tahun 13 Hijriah, bukan Hijriah, tahun 13 dari kemudian Isra Mi'raj. Seharusnya Kanjeng Nabi dilempari batu dari Taif, berdarah-darah, masuk pulang ke Mekah, langsung malaikat Jibril mencari Isra kalau Kanjeng Nabi menghibur Kanjeng Nabi. Dikira orang akan musuh semua dengan Kanjeng. Enggak. Yang menyakiti kamu orang Mekah dari Taif, malaikat di langit semua cinta. Coba cinta kamu Muhammad. Yang di langit semua cinta kamu Muhammad. Tidak ada yang benci kamu. Ayo jaga dengan saya. Kalian haram terus ke langit Mi'raj. Saraita min haramin lailan ila haramin kama sarul badru fi dajin min al-dhalami wa binta tarqaila an-nita manzilatan min qawmi qawsaini lam tudrak wa lam tur. Apa benar? Sing apa loko? Ojo dibanding kayak apa dia? Barzanji Kiai NU harus apa? Kalau ada Kiai NU diundang mau coba Barzanji, ojo disediani bukune. Nek masih ora apal, ojo diamplopin. Muli nggak usah diantar, suruh naik ojek dewe. Di masjid jangan kasih buku khutbah. Kalau ada Kiai NU khutbah masih ngoncok, ojo tinggu mana? Oh, bedanya Tuan Lirboyo, Tuan Kalimungu, Tuan di mana? Sarang, Tuan Kajen, nek khutbah masih ngocok. Oh, bedanya orang SAG, sarjana alam. Iku pantes. Alian negeri SAG pantes khutbah ngocok. Karena Kiai Tuan Lirboyo, ngocok khutbah cepet itu. Barzanji harus hafal. Kenapa Barzanji harus hafal? Karena Barzanji mudah bebas milik kita orang. Kalau orang hafal apa HTI, Wahabi, salah, hafal. Paham betul? Kita harus hafal. Abdul Ibla Bismillahil Aliyyah Mustadirun Faidul Barakati Ala Ma'ana Lahu Wa Ula Utani Bihamdin Mawadu Sayurun Hadinya. Apa betul? Apa amalan? Jawabin. Apa kan? Jawabin. Wa amma qadatu takifan falam yusidu bil ijabati birah wa rabbi subhanahu wa ta'ala fasabu bi alsinatil badiyah wa rabbu bil hijab hatta qubat bi dima'in ala thumma 'ada ila makkah hazina fasaru malakul jibali fil kaliyat rasulillah qala inni arju ayyujallahu min ashabi man yatawalla 'Allahumma qabul karim Jadirin salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik Sa'rita min haram ila haram. Engkau wahai Rasulullah berjalan malam dari haram menuju haram, dari Masjidil Haram Al-Makki menuju Haramil Qudus. Paham betul? Seperti perjalannya bulan di waktu malam di tengah-tengah kegelapan. Wabit tatarqa ila manzilatin, dan engkau telah naik mencapai manzilah pangkat min qawsaina au adna, mencapai makom antara engkau dan Allah tinggal 2 jengkal atau kurang dari 2 jengkal. Tumadana fatadalla fakana qawsaini au adna. Qur'annya ada tuh surat An-Najm. Ya Allah, dan engkau ketika di Masjidil Aqsa, para nabi, para rasul menyambut kedatanganmu, orang menjadi imam sholat. Wa qaddamaka jami'ul anbiya'i biha wa rusli taqdima mahjun ala qadami. Nabi-nabi sebesar-besar, Nabi Musa, Nabi Isa, gak mau imamin. Muhammad yang imamin, semuanya makmum. Ya Allah. Terus setelah selesai sholat, baru ubah kabinang langit. Wa anta tahtariku sab'atiba qawbihim bimawqifin kunta fihi sahibal alamin. Dan kau naik ke langit,
rombongan diiring para malaikat, para nabi-nabi, dan engkau memegang bendera kemuliaan. Paham dan kita suruh yang seperti itu aja, gak usah doang. Kan Nabi Mi'raj merupakan penghormatan yang luar biasa dari Allah kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ini kaji Nabi Isra Mi'raj, boten usah menggana langit, asal lakoni sholat 5 waktu dengan khusyuk. Khusyuk kalau kaji Nabi Mi'raj, namanya Mi'raj ruhani. Mi'raj apa? Mi'raj ruhani, Mi'raj hati. Jangan sholat orang khusyuk kan. Sholat Allah, mau sholat benar, ruku itu pacaran kembang semen kurang, bilang sak. Kita biar khusyuk. Tapi kalau panjenengan sholatnya khusyuk, berarti panjenengan Mi'raj ila qalbi qausain wadna. Antara panjenengan dalam sholat itu dengan Allah tinggal 2 jengkal, saking dekat dengan Allah. Paham enggak? Belajar sholat khusyuk, saya katakan belajar sholat, katakan kita ambil 1 hari, nih dina Senin sholat khusyuk, Selasa buka cuma 1 orang sebet, lagi belajar. Kalau hari Senin saya tidak marah, ada orang ganggu saya tidak marah, tetangga saya tidak tak layani, pembantu saya tidak tak seneni, orang tak berduni, orang tak marahi. Pokoknya ikhlas, ramah, dina Senin, Selasa marah-marah. Saged belajar. Nek dina Senin hasud, takabur, sum'ah, sukudon, apalagi agawa, bagdo, kuat. Sing ono sabar, tawakal, ridho, syukur, mahabbah. Ya Allah. Dina Senin, nek Selasa terserah mau takabur mau apa. Namanya belak. Kau ini pirang bulan. Iya yo. Nek dino Senin aku itu tenang. Orang bermusuh, orang bersaingan, orang berlawan. Tak tambah Senin Kamis. Nanti berapa bulan tak tambah Senin Rabu Kamis. Paham betul? Intinya belajar. Sholat khusyuk belajar seminggu 2 hari. 2 hari. Selasa orang khusyuk ben apa-apa sudah belajar. Paham betul? Nah, moga kita semua mengambilnya riba dari Mi'raj ini, bukan Mi'raj harus ke langit, tapi Mi'raj kita Mi'raj ruhani. Dalam sholat kita khusyuk, maka sama berarti kita sama seperti Rasulullah, antara kita dan Allah seperti qausain aw adl. Mudah-mudahan pesan al-minhaj ala barakatillah. Mudah-mudahan pesan al-minhaj manfaat maslahat bagi umat Islam, terutama warga NU Batam atau Banda. Mudah-mudahan Kiai Fildan ulama masyarakat daimah untuk dialai kalimatillah. Dan perlu ingin pangkutan karena sekarang sudah sering sakit, menjualkan subuh ini sakitnya dulu umat kita vertigo. Nah dilawat 6 hari, sekarang masih kadang-kadang datang. Maka sering tidak datang undangan. Kalau tidak datang enggak mungkin. Saya tujuan saja kalau berjualan. Saya alhamdulillah di lagi bareng ke dokter, kontrol lagi, enak awalnya udah wis. Tadi di Tegal, Pekalongan, sekarang ke sini alhamdulillah. Syukron wa dumtum fil khairi barakati wan najat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.